kita mengetahui teori bernegara Indonesia. Nah, negara khusus makanya. Negara Indonesia itu kan negara khusus. Kalau yang umum itu kan teori umum yang diajarkan oleh Pak Ali. Kita tiga orang kan? Ya. Yang masuk Pak Ali aja atau Irfada? Pak Eva juga masuk, Pak. Si anu Bang, si Iprani adalah. Nah, itu. Nah, Apa jadi Iprani Pancasila, Pak? Bukan ilmu negara. oh, ada juga ilmu negara ada juga nya. Ilmu negara kan Kalau mengajar. Pak belum masuk, Pak. Nah, jadi kan saya ingin mengaplikasikan yang dipelajari mereka itu, dosen-dosen itu terhadap negara kita lah, negara kita Indonesia. Lalu kita ingin tahu teori bernegara, teori ilmu negara yang itu tuh. Nah, kita lihat tadi kan di proklamasi kemarin kan. Nah, proklamasi. Nah, kemudian di pembukaan Undang-Undang Dasar. Bukan Undang-Undang Dasar. Nah, tapi mungkin ini kan di HTN lebih detail lah. Nah, karena waktunya sedikit aja nih. Karena nih charger kan rusak. Nah, jadi ini sudah baterainya sudah saya lihat hingga berapa lagi nah. Nah, ini yaitu saya mau sebetulnya pertemuan. Jadi ada asosiasi kepala-kepala desa seluruh Indonesia. Itu kan mengajukan judicial review undang-undang desa. Nah, lalu itu terkait kaitannya soal apa namanya lah pemerintahan yang ada dalam masyarakat gitu kan, ada dalam masyarakat sebelum kemerdekaan. Nah, sebelum kemerdekaan. Nah, kita itu merdeka memang tidak, walaupun kan diwakilkan lah. Jadi Kalimantan itu kan Pak Hamidan. Dulu kan Hamidan. Nah, masing-masing diwakilkan, tapi tidak secara hukum juga tidak dapat membuktikan bahwa dia betul-betul mewakili masyarakat Kalimantan gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya di Kalimantan itu saat itu di masyarakat itu ada pemerintahan apa? Kalau di Kalsel kan ini akibat pemerintah Belanda kan dulu kerajaan Banjar kan dibubarkan oleh Belanda. Hilang kan sudah kerajaannya. Di tahun 45 tuh kan walaupun masih ada tokoh kalau tidak salah lah yang Liha itu kan masih hidup tuh 45 tuh. 10 kah beliau meninggal tuh. Beliau kan salah satu keturunan raja kan. Ada beberapa cara real dalam masyarakat kerajaan itu sudah tidak ada. Nah, lalu kesatuan apa? Lalu di dalam penjelasan umum itu kan disebut kesatuan masyarakat adat. Kesatuan masyarakat adat. Itu hasil penelitian dari orang Belanda. Nah, ada pacucuan muridnya tuh. Jadi pacucuan murid tanpa tapi beliau itu kan dosen di apa ya? Belanda tuh, lupa saya namanya nah. Bukan Utrecht. Nah, itu kan menulis, cobalah saya ini bisakah dibuka lah, bentar.
Ada ini tulisan beliau. Nah, kita bukalah. Ini yang di luar ini kan bahasa Perancis, nah, ya. Yang bahasa Inggrisnya, ini, nah, Adrian Bittner. Kelihatan lah? Ada? Iya ada Pak, kelihatan. Nah, coba perhatikan, nah, kan ada itu yang poin 5 tuh, nah, legal pluralism and independent Indonesia. Nah, ya kan tuh? Jadi tulisan beliau ini kan legal pluralism in pursuit of social justice. Nah, ini kan Panpunhupen. Ini pencucuannya kan, dia lalu hendak menunjukkan the continued relevance of his legacy and contemporary, nah, Indonesia, legacy and contemporary. Nah, jadi ini kan menunjukkan bahwa sampai hari ini kan, nah, kontemporer kan masih relevan. Nah, jadi intinya beliau ini kan orang lah, tapi bininya orang Solo. Nah, jadi rancak ke Banjar ya, rancak ke Indonesia. Nah, dia mengemukakan, nah, kalau kita baca tulisan itu kan, dia sebetulnya katanya Panpunhupen itu tidak suka juga dengan pemerintah koloni Belanda yang suka memecah-mecah mana. Nah, dia bahkan menghidupkan kan di dalam kesimpulan akhirnya, kesimpulan akhir. Jadi ada masyarakat hukum adat. Ini kita nggak tahun berapa nih ditulisnya lah. Bentar lah. Tahunnya mana nih tahunnya? Tahunnya lah. Tahunnya. Oh, baru nah. 2021. Nah, baru aja. 2021. Nah, bahkan dia mengutip ini pernyataannya Ibu Maria lah. Ini Ibu Maria ini guru besar agraria di Gajah Mada. Nah, tentang hak rakyat. Nah, ini terkait dengan apa yang ingin saya kemukakan, bahwa jadi walaupun undang-undang sekarang kan di Undang-Undang Dasar itu di pasal 18 ayat 18B, buka di Undang-Undang Dasar 18B ayat 2, itu mengakui kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang, katanya kan kata-kata itu sepanjang hidup. Tapi menurut ini kan, nah, di dalam kesimpulannya, nah, coba baca di kesimpulan ini kan, nah, ini kan, mana nih, masih hidup katanya kan. Nah, jadi dia kompleks consider perspective and this so that impression di live on. Nah, live on. Nah, ini kayak Bu Nika move on ya. Ini live on. Tetapi nah, di mana pemerintah berusaha keras itu kan,
untuk melakukan unisi. Nah, unifikasi. Nah, unifikasi. Nah, pahamlah maksudnya. Jadi masyarakat kita tuh pluralisme lah, Pak. Pluralistis lah, pluralistis. Nah, bermacam-macam kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, yang mereka itulah sebetulnya lah, mereka itulah yang apa namanya mendukung lah, mendukung kemerdekaan. Nah, tapi ternyata, nah ini kan pemerintah kita justru ini kan saya buka ini tulisan ini kan karena ini dari orang luar. Bagaimana orang melihat kita? Nah, melihat kita. Undang-Undang Dasar jelas mengakui dan menghormati. Kan ada kata-kata mengakui dan menghormati. Nah, jadi secara real dalam masyarakat itu, masyarakatlah pemilik. Karena itu kan kita kan kedaulatan rakyat kan. Pemilik negara ini kedaulatan rakyat. Nah, pemerintah itu kan ditugasi, diberi amanah untuk mengurusi. Negara yang itu kan karena kemarin saya jelaskan karena berasal dari barat. Kita kada mengenal. Sekarang ini ini kan di mana? Nah, ini kan government has artists to achieve unification. Nah, jadi kan ya itu hendak lama-lama hilang. Nah, kita jadi tidak mengenal lagi adat kita. Kamu kan banyak orang Banjar yang tidak tahu adat istiadat orang Banjar. Ya kan waktu masih anak-anak kan banyak permainan apa aja, permainan orang hafal. Pernah saya lakukan. Apakah untuk perempuan, apakah untuk laki-laki kan lagi anak-anak tuh ikut semua. Jadi, nah tapi karena ini perkembangan global yang berpengaruh dunia, jadi kan mempengaruhi dan menyebabkan harus jadi teori bernegara kita ini sangat ya disusupi oleh teori-teori barat. Memang kita tidak. Nah, kalau dikembangkan misalnya lah, kalau dikembangkan memang tidak mengenal kan, skopnya kecil. Nah, seperti pemerintahan sekarang kita tidak punya kan, pemerintahan sekarang. Tapi inti yang ingin saya kemukakan bahwa, nah jadi munculnya negara karena diperjuang, karena pemiliknya masyarakat, rakyat, gitu kan. Ada kan, kemudian kenapa memilih? Nah, kenapa memilih bentuk negara itu kesatuan? Nah, kesatuan. Nah, kalau kita mengenal lah di dalam ilmu negara, itu kan ada 3 bentuk kan, bentuk negara. Ada negara kesatuan, ada negara serikat, dan ada negara, bentuk apa satunya lagi tuh? Ingat lah itu. Republik, Pak. Oh, lain. Federal, Pak. Konfederasi. Nah, Federal itu kan serikat. Federal itu serikat. Kesatuan, serikat, konfederasi. Jadi antara serikat lawan federal itu ada konfederasi. Nah, kenapa kita kan secara real tadi, secara real di lapangan kita tuh kan pluralis kan.
Nah, tapi kenapa justru kita lalu memilih negara kesatuan? Ya TNI, negara kesatuan itu apa? Harga mati kah? Harganya mati. Nah, pada tawar-tawar. Bila ada orang hendak, tapi berupaya, bukan pikiran lah, berupaya untuk mengubah bentuk negara, itu kan berhadapan dengan TNI. Nah itu menarik kan, coba kamu perhatikanlah. Nah, negara kesatuan, kita kan pernah juga oleh Belanda dipecah. Ingatlah, Belanda memecah. Jadi kan kita ini diakui secara internasional, maka diperlukan satu syarat, gitu kan, pengakuan kedaulatan dari negara lain, gitu kan. Nah, negara-negara lain sudah kan, tapi yang harus utama negara yang menjajah harus mengakui. Nah, lalu terjadilah Hatta kan disuruh ke Belanda membujuki hubungan pemerintahan sana supaya mengakui. Nah, itu pertemuannya namanya KMB ya, Konferensi Meja Bundar. Nah, berhasil memang. Hatta kan berhasil minta pengakuan kedaulatan. Tapi, nah ini persyaratnya kita tuh negara serikat, ya kan, konstitusi salah satunya harus memperlakukan. Jadi 27 Desember lah 49 konstitusi itu Belanda minta, kita harus dipecahnya lagi, anak dipecahnya. Tapi hanya 8 bulan kah? 8 bulan balik lagi kita. Nah, jadi kita kan hendak dipecahnya jadi terikat. Dan negara-negara bagian sudah. Tapi anehnya kan karena itu apa Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pas itu kita tuh pluralis, satu ketika hendak dipecah kadang mau. Nah, negara. Jadi pilihan-pilihan tentang bentuk negara kesatuan lah, tidak serikat. Nah, pilihan rakyat juga kan. Ketika penjajah hendak meletakkan negara serikat, kada mau. Balik lagi kita ke negara kesatuan. Nah, jadi intinya gini kan, negara yang ada ini bukan bukan dipikirkan atau dikehendaki lah oleh para tokoh, tapi ini karena masyarakat memang menghendaki. Itu bisa kita lacak dalam sejarah. Nah, kemerdekaan itu juga kan, itu karena memang sudah takdir Tuhan lah. Kalau keinginan pemimpin kan semua lepas, semua yang direncanakan itu kan tidak pas. Nah, kamu bisa baca sejarah. Nah, kan diculik kan, di Ranges Dengklok kan terkenal kan, pemuda-pemuda yang hebat tuh ada pemuda Soekarni, namanya Soekarni ya, supaya jadi perjalanannya unik lah. Jadi ini semua peran masyarakat, rakyat. Jadi ya, sehingga tapi kita memahaminya tuh tetap teori-teori negara yang sudah dipelajari oleh yang lain tuh kan. Teori-teori itu yang dari barat semua. Munculnya negara, syarat unsur negara, itu kan, dan seterusnya. Nah, lalu saya aplikasikan ke Indonesia. Nah, ini anak habis dan lah, baterainya nah. Oke lah, absennya nanti di anak. Nah, ya kan mau keluar serangannya. Nah, ya saya keluar dulu lah. Nah, habisannya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bro. Terima kasih, Pak.